وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ceramah bahasa Arab aja. Bisa bahasa Arab enggak ini? Karena saya lebih lancar kalau bahasa Arab itu. Ataukah saya pakai bahasa kakek saya? Pakai bahasa kakek saya? Bahasa Arab juga itu. Kalau kakek buyut saya dari ibu saya berasal dari Lombok, Entebbe, Nusa Tenggara Barat. Jadi saya keturunan Indonesia. Kalau enggak percaya, cek darah saya, merah putih seperti bendera Indonesia. Cuman karena kita lahir di Arab, makanya hidungnya agak mancung sedikit. Bapak-bapak lahir di Indonesia, hidungnya juga mancung katanya, tapi ke dalam. Masya Allah. Jadi ayah saya asli Yaman, ibu saya campur Yaman Indonesia. Makanya dulu almarhum Syekh Ali Jabir sering ke Indonesia. Tujuannya adalah bersilaturahmi kepada kakek dan paman dan saudara yang berada di Lombok. Makanya beliau juga menetap di Lombok dulu. Saya juga alhamdulillah dapat istri orang Lombok dan menetap di Lombok. Alhamdulillah. Al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajjah sekalian, dan berkhusus kepada DKM Masjid Raya Ittihadul Ummah, semoga dimuliakan oleh Allah, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan insyaAllah umurnya sangat bermanfaat bagi umat ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Karena manusia yang baik itu yang berguna kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tidak. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semuanya. Kita pada pagi hari ini, Allah yang akan menyebut nama-nama kita, bukan Syekh lagi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita satu persatu. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, akan disebutkan nama kita di sisi Allah di hadapan malaikat, supaya malaikat mensaksikan bahawa kita orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira, ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, kepada orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid. Seperti Bapak Ibu sekalian datang ke masjid, gelap jalanannya,
Bahkan sepi jalanan, sepi sekali tadi. Tunggu 1 jam lagi, 1 jam lagi, keluar ke jalan, lihat ramai ibadat, pasar ni, Masya Allah, luar biasa. Kata Rasulullah, orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita hadir di masjid, padahal banyak manusia tidur-tidur aja. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shalla as-subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah." Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia sepertinya telah qiyamul lail sepanjang malam. Ada di antara kita orang qiyamul lail sepanjang malam? Ada enggak? Enggak ada. Lemah kita, enggak mampu ibadah begitu berat. Sepanjang malam qiyamul lail, enggak bisa. Saya ingat cerita waktu saya pertama kali datang ke Indonesia imam tarawih. Jadi dulu saya cuma imam tarawih aja. Datang 10 malam di bulan Ramadan, saya imam tarawih, pulang lagi ke Madinah. Saya datang tahun 2013 sebagai imam tarawih di Masjid Raya, dan masjidnya Masya Allah ramai, full sampai ujung. Dan malam itu malam ganjil lagi, 10 malam akhir, malam ganjil. Di situ masjidnya salat 23 rakaat. Saya bilang, Masya Allah, 23 rakaat seperti kita di Madinah. Tapi di Madinah 2-3 rakaat minimal kita baca 1 juz. Ada sebagian baca 3 juz, ada sebagian baca 10 juz. 10 juz setiap malam, setiap 3 malam khatam. Jadi saya kira ya yang paling sedikit kita baca 1 juz. Karena 2-3 kan. Di Madinah kalau mau pendek, ada yang pendek, bukan enggak ada, tapi salatnya 11 rakaat. Jadi kalau ada masjid salat 2-3, tidak mungkin dia baca kurang dari 1 juz. Kalau mau kurang dari 1 juz, dia salat 11 rakaat. Begitu biasanya di Arab. Jadi saya imam, Allahu Akbar, 1 rakaat 1 halaman. Kemudian setelah beberapa rakaat, seperti kebiasaan kita di Arab, kita istirahat dulu. Jadi bukan kita salat buru-buru, selesai Allahu Akbar lagi, selesai Allahu Akbar lagi, enggak. Kita istirahat, mungkin mau minum air, mungkin mau wudu lagi, mungkin mau ke WC kan. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak DKM, gimana Pak? Mau istirahat dulu berapa menit gitu supaya jamaah itu istirahat? Saya lihat belakang, kaget saya karena sudah enggak ada jamaah lagi. Allahu Akbar. Sebelum mulai jamaah full sampai ujung, sampai di luar pun ada jamaah. Tapi cuma beberapa rakaat aja jamaahnya bubar, enggak kuat berdiri salat. Bagaimana kalau kita salat sepanjang malam? Oh, pasti enggak kuat kita. Makanya salah satu nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur yaitu Maha yang memberikan pahala yang besar dengan amalan yang kecil. Ngerti enggak ini? Ngerti kan? Jadi salat subuh cuma beberapa menit saja, tapi pahalanya dapat cahaya yang sempurna, dapat lindungan Allah. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, dijaga, dilindungi oleh Allah sampai malam. Diberikan pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Diselamatkan dari 2, yang pertama dari neraka jahannam, yang kedua dari sifat-sifat orang munafik. Karena susah orang yang salat subuh itu, susah, tidak mudah. Makanya Allah kasih kelebihan. Jadi orang yang selalu istiqamah salat subuh itu pasti bukan orang munafik. Tapi kalau cuma datang sekali, datang karena ada acara aja, enggak. Tapi kalau istiqamah
Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari sifat orang munafik. Jadi banyak pahala dengan cuma 2 rakaat saja. Itulah nama Allah Asy-Syakur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya. Karena kita tidak masuk surga melalui amal ibadah. Enggak. Allah tidak lihat amal ibadahnya ini banyak atau sedikit, besar atau kecil. Enggak. Bisa jadi amal ibadah yang kecil masukkan kita dalam surga. Contoh amal ibadahnya sahabat Nabi Bilal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, setiap saat saya masuk surga, kamu selalu duluan masuk surga. Setiap kali saya masuk surga, saya dengar langkah kakimu di surga. Duluan, selalu duluan antum sebelum saya. Amalanmu apa wahai Bilal?" Ternyata amalan Bilal setiap waktu, setiap saat kalau beliau ambil air wudu, dia salat sunnah wudu. Itu aja kelebihannya. Salat sunnah wudu. 2 rakaat kah, 4 rakaat, 6 rakaat, bebas. Itulah yang masukkan Bilal dalam surga. Seseorang ibu di zaman Bani Israel, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu itu berzina, dan salah satu hari dia di tengah padang pasir, habis makanannya dan minumannya, sampai dia mau merasa udah mau meninggal, tidak ada yang bisa menolong dia. Kemudian dia lihat semur, langsung lari masuk dalam semur, minum air sepuasnya. Alhamdulillah masih bisa hidup. Gak lama dia lihat ada anjing datang di depan semur. Saking haus dia keluarkan lidah, haus sekali. Kata ibu, kasihan anjing ini, sangat haus. Masuk lagi dalam sumur, ambil air di sepatunya, kasih anjing minum air. Kata Rasulullah, Allah ampuni dosanya dan jaminkan dia masuk surga. Air, Bapak Ibu sekalian, air. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang di antara kalian masuk surga karena amal ibadahnya. Amal ibadah kita tidak mampu masukkan kita dalam surga. Yang masukkan kita dalam surga adalah rahmat Allah. Itu tujuan kita melaksanakan safari dakwah, dan itu tujuan kita meraihkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kita mendengar cerita Nabi aja, tapi kita lihat apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang termulia, Nabi yang terbaik. Ada pertanyaan ini, kenapa Rasulullah Nabi yang termulia, yang terbaik? Nabi yang pertama masuk surga, bahkan yang buka pintu-pintu surga, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tertinggi di surga, Nabi yang pertama memberikan syafaat, yang tertinggi. Enggak ada lagi yang lebih tinggi daripada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian umatnya pun, umat yang pertama masuk surga, umat yang paling banyak di surga. Padahal umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70. Rata-rata begitu umurnya pendek. Umat yang mendahului kita umurnya panjang. Jadi bagaimana umat yang pendek umur, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang pendek umur, kenapa bisa masuk surga duluan? Kenapa bisa dapat darjat tertinggi di surga? Ini kita harus belajar. Apa kelebihan umat Nabi Muhammad? Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah salat, bukankah puasa, bukankah sedekah, bukankah amal ibadah yang lain, tapi kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah Al-Quran. Karena salat dari zaman Nabi Adam mereka melaksanakan salat. Puasa
dari dulu. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Kita aja jarang baca. Jadi kita kira salat cuma untuk umat Nabi Muhammad, puasa cuma untuk umat Nabi Muhammad. Tidak. Semuanya salat, semuanya. Dari dulu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah di jalan Allah. Dari dulu para Nabi dan Rasul berdakwah di jalan Allah. Bahkan Nabi Nuh berdakwah di jalan Allah 950 tahun. Nabi Muhammad berdakwah di jalan Allah 23 tahun. Jauh berbeda itu. Nabi Daud puasa sehari puasa, sehari enggak. Jadi sepanjang umur, separuh umurnya dia sudah puasa. Kalau umurnya 100 tahun, dia sudah puasa 50 tahun. Jauh lebih banyak daripada puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebihannya apa Rasulullah dan yang lain? Kelebihan Rasulullah cuma satu, itu Al-Quran. Makanya satu-satunya Nabi saat masih kecil, malaikat Jibril turun ke dunia, buka dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarkan hatinya, jantungnya, qalbunnya, dikeluarkan, dibersihkan di mangkuk emas dari surga pakai air Zam-Zam. Dibersihkan hatinya Bapak Ibu sekalian. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Yahya, bukan Nabi Adam yang dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad yang dibersihkan hatinya. Kenapa? Apakah hati Nabi Muhammad kotor? Tidak, na'udzubillah. Bukan. Tapi karena Nabi Muhammad akan menerima wahyu yang termulia, itu wahyu Al-Quran. Makanya kata ulama, kunci kita bisa belajar Quran, hafal Quran, cinta Quran, itu adalah kalbu, bukan akal, bukan otak kita. Kita lihat orang yang otaknya, akalnya normal, sihat wal afiat, kalau disuruh hafal buku dia hafal, kalau disuruh hafal itu dia hafal, hafal jalan, hafal nama ini, hafal nama itu, Masya Allah pintar. Bisnisnya Masya Allah jago, orang pintar, cerdas. Tapi disuruh hafal Quran tidak bisa. Disuruh baca Quran sebentar, baru buka Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, baru mulai udah ngantuk ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemarin saya isi acara di Pontianak 5 hari yang lalu, dan di situ ada qari. Sebelum saya mulai ceramah, ada qari membaca Al-Quran, dan qari itu buta, tunanetra. Masya Allah, bacaannya sangat-sangat merdu, hurufnya Masya Allah bagus sekali, makhrajnya Masya Allah luar biasa, bahkan lebih bagus daripada banyak orang Arab. Jadi aku kenal sama orang Arab tak bisa baca Quran, wallahi tak bisa baca Quran. Bahasa Arab dia bisa, ngobrol setiap hari bahasa Arab, bahkan kalau bersin pun pakai bahasa Arab, acuh pakai bahasa Arab. Karena aku lihat kemarin orang Cina kalau bersin pakai bahasa Cina, wacu katanya. Jadi luar biasa ini. Orang Arab bisa bahasa Arab, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Orang Indonesia bahkan buta, wallahi lancar bacaannya. Saya bertanya kepada dia, siapa yang ajarkan Al-Quran? Harus perhatikan ini. Rata-rata yang hafal Quran, yang belajar Al-Quran, wallahi rata-rata yang mendukung dia atau yang mengajarkan dia atau yang semangatkan dia adalah ibunya. Ibunya, bukan ayahnya. Karena ayah itu kebiasaan di luar rumah cari nafkah. Ibu yang selalu dalam rumah bersama anaknya. Kata dia, ibu saya Syekh. Saya bilang subhanallah, fa innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, kata Allah, tetapi hati yang buta. Hati. Orang lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, lihat mukjizat Rasulullah, lihat akhlak Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Bukan karena dia tidak melihat, dia lihat, tapi hatinya enggak lihat, hatinya yang buta. Allah berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan anda mengikuti orang yang telah dibutakan hatinya. Hatinya itu lalai, hatinya itu sibuk dengan dunia. Kalau mau baca Quran, hatinya gak mau, makanya langsung ngantuk, makanya malas. Tapi orang yang hatinya bersih, di Lombok ada seseorang namanya Naja. Namanya Naja. Tak normal, badannya tidak normal, tak bisa bergerak. Akalnya, otaknya pun tidak normal, tak sehat akalnya. Wallahi, orang yang akalnya enggak sehat ternyata hafal 30 juz, hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surat. Naja, tolong baca depan mata saya. Orang suruh dia baca halaman 291, ayat yang paling bawah. Wallahi dia bacakan. Saya kaget, kok bisa ya begitu? Tahu siapa yang ajarkan? Ibunya. Itu kehebatan perempuan dalam Islam. Dulu perempuan di zaman Arab itu enggak ada artinya. Bahkan kalau bapa mendapatkan anak perempuan, dia malu. Sebagian dari bapak-bapak bunuh anaknya, enggak mau anak perempuan. Islam datang memuliakan perempuan. Islam datang menjaga perempuan. Kenapa perempuan pakai jilbab? Supaya terjaga dari laki-laki. Tak boleh sembarangan orang lihat, tak boleh sembarangan orang sentuh, tak boleh sembarangan orang pegang, tak boleh. Ini sesuatu yang sangat mahal, seperti perhiasan yang termahal. Kita lihat aja tak bisa, janganlah disentuh, lihat aja tak dibolehkan. Karena nampaknya orang miskin, oh enggak, diusir langsung. Kita mau beli emas, coba pakaian yang kurang bagus, kurang mati, dilihat oleh, kenapa kamu datang ke sini? Dicari orang yang nampaknya bagus, itu orang kaya. Itu luar biasa. Itu kehebatan perempuan. Ibu saya Masya Allah luar biasa. Orang awam, wallahi orang awam, kalau baca Quran, bata-bata, belum lancar bacaannya. Tapi ibu saya dari dulu, waktu saya kecil masih saya ingat, ibu saya enggak pernah ketinggalan baca surah Al-Baqarah. Setiap hari ibu saya bacakan 2 juz lebih. Ibu saya setiap hari baca Quran, tak pernah ketinggalan, maupun keadaan sihat atau sakit, dalam perjalanan maupun di rumah, sibuk atau tak ada kesibukan, wallahi selalu ibu saya baca Quran. Bahkan saya waktu kecil, ada videonya di HP saya, kita lagi jalan-jalan, saudara saya saking capek berjalanan jauh, mereka istirahat, ibu saya sendiri duduk buka Al-Quran, baca Al-Quran. Dan ibu saya kalau baca Al-Quran tak boleh diganggu. Jadi ibu saya lagi baca ini, lagi baca lihat Quran begini, saya datang ngomong sama ibu atau bertanya atau minta sesuatu, wallahi tidak pernah ibu saya angkat kepalanya begini, gak pernah. Jadi ibu saya gak pernah balas. Kita seperti tembok, itu gak ada artinya. Kita ngomong, ibu saya begini aja. Kita nasa, ya Allah, ini kenapa gak balas ini? Kita dulu waktu kecil gak ngerti. Tapi zaman sekarang saya lihat banyak orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, nak, mana makanan, minuman,
Dzalika jazaa'uhum baca satu ayat ngobrol, baca satu ayat main HP, baca satu ayat makan minum. Makanya orang tua saya, wallahi orang awam. Ayah saya enggak pernah sekolah, ibu saya enggak lulus SD. Orang awam, bukan alim ulama, bukan ustaz ustazah. Allah jadikan anaknya 12 penghafal Quran. Di Pulau Nias, wallahi saya ketemu orang awam, orang tua awam. Saya dengar bacaan Papa Abdul Rahim namanya. Abdul Rahim dengan istrinya Masya Allah punya 10 anak. 10. Di Pulau Nias 5% orang Muslim. Wallahi 9 dari 10 hafal Quran 30 juz. Yang paling tua hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun hafal Quran. 5 tahun. Siapa yang ajarkan? Wallahi ibunya sendiri. Ibunya, subhanallah, ibunya orang awam ajarkan anak sampai hafal Quran. Itu wasiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Kata Rasulullah saat menghadapi kematian, aku akan meninggal, tapi saya tidak khawatir karena saya tinggalkan sesuatu kepada kalian. Kalau menjaga ini, tak akan sesat kalian. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Apa itu? Kata Rasulullah, kitab Allah, Al-Quran. Wallahi, kalau kita menjaga Al-Quran, selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan abang saya almarhum Syekh Ali Jabir datang jauh-jauh ke Indonesia. Wallahi, beliau waktu datang ke Indonesia susah sekali hidupnya di Indonesia. Berjuangannya luar biasa. Wallahi gak ada uang sama sekali. Sehari mungkin makanannya, kata beliau, wallahi aku sehari makan 1 Indomie. Bukan, kalau orang Indonesia harus makan nasi itu. Kalau gak makan nasi katanya gak makan itu. Harus makan nasi. Kalau orang Arab apa ajalah kita makan, alhamdulillah. Sampai tim-tim heran, sering saya enggak makan, kata mereka, kok bisa ya tahan lapar? Enggak lapar, alhamdulillah. Kita biasakan diri. Nggak bisa jadi datang salah satu saat enggak ada makanan. Nah, makanya kita biasakan diri, sering-sering berpuasa. Jadi almarhum Syekh Ali Jabir, wallahi di Indonesia hidupnya susah, di Madinah itu nikmat. Nikmat. Cukup aja kapan mau ke Masjid Nabawi bisa berangkat, bertemu dengan orang-orang saleh, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya luar biasa. Tapi wallahi dia tinggalkan orang tua yang masih hidup. Orang tua masih hidup, alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat walafiat. Dia tinggalkan saudaranya, dia tinggalkan teman, sahabat, rumah, semua dia tinggalkan. Kota Madinah dia tinggalkan. Bahkan kata beliau, saya lahir dan besar di kota Madinah. Karena kita 12 ini semua lahir besar di Madinah. Tapi saya siap meninggal di Indonesia, kata almarhum. Kenapa? Aku ingin mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Kita bisa lihat juga hasil perjuangan beliau di acara Hafiz Indonesia RCTI. Anak kecil umur 5 tahun saya sudah ketemu hafal 30 juz. Yang tunanetra hafal 30 juz. Yang tua saya ketemu juga di Indonesia, umur dia 60-an, wallahi hafal 30 juz. Bukan dari kecil hafalannya, tapi baru umur 61 baru dia mulai hafal. Alhamdulillah, dalam waktu 2 tahun hafal 30 juz. Semangat mereka, alhamdulillah. Tentunya banyak ustaz dan ulama yang lain yang semangatkan kita supaya kembali lagi kepada Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli Quran, orang yang bahagia, yang nikmat, yang Allah memberkahi hidupnya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah berkah. Wallahi, yang menjauhkan Al-Quran daripada dia dan keluarganya, wallahi tidak bisa mendapatkan keberkahan. Tak ada berkahnya lagi. Tak ada berkahnya lagi. Betul. Banyak cerita yang saya dengar dari rumah tangga orang. Selalu orang curhat, Syekh begini, Syekh begitu. Karena jauh dari Al-Quran. Tapi kita
ibu saya 5 anak yang pertama, ibu saya tidak pernah haid. Ngerti itu? Artinya ibu saya hamil anak yang pertama, almarhum Syekh Ali Jabir. Setelah ibu saya melahirkan, selesai masa iddah, ibu saya langsung hamil lagi. Melahirkan anak yang kedua perempuan, selesai masa iddah, hamil lagi. Serius, itu 5 anak pertama, ibu saya enggak pernah haid. Antara mereka cuma beberapa 10 bulan kurang lebih. Dan pada waktu itu mereka tinggal 2 kamar saja. 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk anak-anak. Ramai-ramai kita 1 kamar. Saya masih ingat karena saya lahir di kamar itu. Kamar kecil, kita berlima, berenam, bertujuh di kamar itu. Kecil kamar, sederhana. Tapi wallahi, alhamdulillah, gak pernah kita merasa gelisah, pusing. Kenapa kita hidupnya begini susah? Kenapa gak seperti orang lain? Gak pernah itu, gak pernah. Saya ingat kita pernah ngomong gitu. Karena nikmat. Wallahi Abdul Rahim yang di Pulau Nias, aku lihat rumahnya sangat sederhana. Langsung saya ingat rumah kita dulu itu. Hidupnya biasa aja, gak ada AC, gak ada kipas, tapi ada Quran. Wallahi tenang hidupnya. Seperti di Palestina, 76 tahun dijajah oleh Zionis Yahudi, disiksa, dibunuh, dihancurkan rumahnya, diusir. Wallahi mereka sabar dan ucapannya alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kenapa? Tulis di Google, YouTube, para penghafal Quran di Palestina. Silahkan lihat sendiri. Rata-rata hafal Quran. Makanya mudah sabar, makanya nikmat, makanya senyum walaupun orang tua meninggal. Wallahi senyum. Anaknya meninggal. Wallahi saya lihat, anaknya meninggal, baru aja meninggal. Ibunya senyum. Alhamdulillah, kata ibu, anak saya syahid. Orang putus 2 kakinya. Wallahi putus 2 kakinya. Wallahi senyum. Orang bertanya heran, kenapa kamu senyum? Ini pilihan Allah bagi saya. Alhamdulillah, kata dia. Masya Allah. Bagaimana bisa begitu? Al-Quran dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hatinya tenang. Hatinya tenang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan hidup bagi kita. Mudah-mudahan Allah membahagiakan kita. Allah berkahi kita insyaallah dunia akhirat. Dan Allah menjadikan kita keluarga Al-Quran, yaitu adalah keluarga Allah dari golongan manusia. Mudah-mudahan sebagaimana kita bertahan di masjid ini dan kita dalam rangka beringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Karena kita sangat rindu kepada beliau dan dia lebih rindu kepada kita. Sambil meneteskan air mata, aku rindu kepada saudaraku kan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Allah mempertemukan kita dengan orang yang kita sayangi, yang kita cintai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah yang telah menyampaikan usianya. Semoga dibuka bagi kita. Kepada tim kami silakan untuk menginterview.